Eh, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulfa. Ya, saya CPNS 2024 di Jabatan Analis Pasar Perikanan Ahli Pertama. Alhamdulillah, saya tahun 2024 lolos lebih dulu ya dari teman-teman semuanya. Saya akan mendampingi kalian semua nih untuk berjuang lolos CPNS di tahun ini. Di sini kita akan belajar bareng, saling menguatkan, sama-sama berproses. Karena perjalanan CPNS ini memang butuh konsistensi dan mental yang kuat. Tapi yakinlah, setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan membawa hasil. Tetap fokus, nikmati prosesnya, jangan ragu untuk terus mencoba sampai berhasil. Ada kalimat yang bisa memotivasi saya dulu ya saat saya masih berjuang di CPNS dulu. Ini kalimatnya. Saat kamu sedang bermalas-malasan, saat kamu sedang tidur-tiduran, ingat ribuan pesaingmu sedang berjuang keras untuk mengalahkanmu. Karena kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi, ayo teman-teman kita sama-sama mempersiapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk lolos di CPNS tahun ini. Selanjutnya kita akan buka soal ya. Masuk ke soal nomor 26. Komponen logistik yang paling penting untuk menjaga kualitas ikan segar adalah A. Pengemasan menggunakan karung, B. Penyimpanan di suhu ruang, C. Transportasi tanpa pendingin, D. Sistem rantai dingin, atau E. Pendistribusian melalui udara. Jawab yuk, pilihannya A, B, C, D, atau E. Lanjut ke soal berikutnya. Produk perikanan yang tidak dikelola dengan baik dalam sistem logistik bisa mengalami A. Penurunan harga jual, B. Peningkatan kandungan gizi, C. Pembusukan dini, D. Penambahan berat, atau E. Peningkatan kualitas produk. Silakan dijawab. Ini soalnya sangat mudah sekali. Lanjut ke soal berikutnya. Pemerintah daerah menemukan wilayah pesisirnya kaya akan rumput laut liar. Apa langkah pertama dalam memetakan potensi usahanya? A. Langsung membangun pabrik pengolahan. B. Menerbitkan izin ekspor. C. Melakukan survei kualitas dan kuantitas rumput laut secara berkala. D. Mengiklankan hasil laut ke investor asing. Atau E. Berkoordinasi dengan negara lain. Silakan teman-teman dijawab soal nomor 28. Oke, next. Kita masuk ke nomor 29. Dalam memetakan potensi usaha perikanan tangkap, aspek apa yang paling kritis untuk diperhatikan? A. Ketersediaan lahan tambak. B. Wilayah tangkapan dan stok ikan. C. Jumlah restoran seafood. D. Iklim sosial masyarakat. Atau E. Banyaknya restoran cepat saji. Ya, dijawab yuk. Gampang banget ini soalnya. Oke, selanjutnya ke soal nomor 30. Pemerintah Indonesia mengembangkan konsep koridor logistik perikanan atau KLP untuk memperkuat sistem distribusi hasil perikanan dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi dan ekspor. Dalam konteks efisiensi dan pemerataan pembangunan sektor kelautan, bagaimana seharusnya konsep KLP dimaknai? A. Sebagai jaringan transportasi laut yang berfokus pada pengangkutan hasil perikanan dari pelabuhan besar ke pelabuhan kecil. B. Sebagai sistem yang mengutamakan ekspor langsung dari sentra perikanan ke pasar global tanpa melibatkan pasar domestik. C. Sebagai jalur distribusi tertutup yang hanya melayani industri perikanan skala besar dan modern. D. Sebagai strategi penguatan rantai pasok perikanan nasional yang menghubungkan sentra produksi, unit pengolahan, dan pasar secara efisien.
Atau E, sebagai proyek infrastruktur kelautan yang fokus pada pengembangan kapal-kapal baru untuk nelayan kecil. Silakan dijawab teman-teman. Diperhatikan kata kuncinya pada pilihan gandanya, masing-masing pilihan A, B, C, D, atau E. Oke, cukup kita masuk ke pembahasan soal terakhir kita. Oke, next, nomor 26. Komponen logistik yang paling penting untuk menjaga kualitas ikan segar adalah, nah ini sistem rantai dingin. Nah, nanti kalian juga pelajari sistem rantai dingin itu seperti apa untuk menjaga kualitas bahan baku ikan atau produk hasil olahan ikan agar tetap segar dan tidak cepat rusak karena memang itu PR kita ya logistik logistik yang panjang dengan distribusi yang panjang dengan tetapi bahan baku kita yang cepat yang mudah rusak kalau suhunya tidak sesuai seperti itu. Jadi nanti kalian pelajari baca-baca sistem rantai dingin itu yang standarnya itu bagaimana. Ini pasti keluar nanti di soal. Next, nomor 27. Produk perikanan yang tidak dikelola dengan baik dan sistem logistik bisa mengalami, nah ini sebenarnya penurunan harga jual juga. Tetapi yang paling utama itu yang paling dikhawatirkan, yang paling beresiko itu pada pembusukan dini. Nah, kalau tidak logistik tidak dikelola dengan baik, terutama saat pendinginan, suhunya tidak kita perhatikan, nah produk perikanan itu bisa cepat rusak atau busuk karena memang produk ikan, bahan ikan atau ikan itu, bahan baku ikan itu memang merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Jadi eh, resiko terbesar, resiko yang paling utama yang itu adalah pembusukan dini. Jadi memang di soal itu biasanya ada 1 sampai 2 jawaban yang benar nih, tapi kita lihat yang paling apa namanya yang paling kayak ini, yang paling beresiko ini yang mana nih? Penurunan harga jual apa pembusukan dini? Nah, penurunan harga jual memang memang iya, tapi pembusukan dini nih yang paling fatal. Karena kalau udah busuk, biasanya malah tidak laku, bukan turun aja harga jualnya, malah ditolak, bisa ditolak produk kita. Tuh. Oke, next, nomor 28. Pemerintah daerah menemukan wilayah pesisirnya kaya akan rumput laut liar. Apa langkah pertama dalam memetakan potensi usaha? Nah, jadi ini langkah pertama ya. Pemetaan itu harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis, yaitu pastinya melakukan survei riset dulu. Nah, benar nggak di wilayah tersebut banyak rumput lautnya. Nah, potensi usahanya seperti apa? Nah, kita harus melakukan survei kualitas dan kuantitas dulu rumput lautnya. Nah, nggak hanya sekali, 2 kali, atau jadi kita harus melakukannya secara berkala. Jadi pilihan C ini udah pasti benar karena ada eh, secara berkala. Jadi nggak 1 sampai 2 kali, 1 2 kali aja, tapi secara berkala. Hmm. Terus selanjutnya, nomor 9. Dalam memetakan potensi usaha perikanan tangkap, aspek apa yang paling kritis untuk diperhatikan? Nah, jadi kita walaupun APHP itu masuk ke pemberdayaan ya, kalau di kita itu kan ada bidang pemberdayaan, pengolahan, pemasaran, seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan perikanan tangkap, soal-soal perikanan tangkap ini juga keluar. Nah, jadi memang ada 1 sampai 2 soal yang memang bukan tentang analis pasar hasil perikanan. Nah, jadi kan ini kan gampang ya, perikanan tangkap ya pasti tangkapan, wilayah tangkapannya, dan stok ikan. Ini ada kajiannya nanti. Pemetaan perikanan tangkap ini harus berbasis pada analisis sumber daya ikan dan zona penangkapan. Nah, zona penangkapannya ini
Itu udah ada di undang-undang, biasanya diatur di undang-undang tentang perikanan tangkap. Nanti ada sendiri, bisa dibaca-baca secara gambaran secara umumnya saja. Dan lumayan nih, soalnya bisa menambah poin ya, lebih gampang. Maksudnya soalnya nggak secara detail, tapi bisa menambah poin kita. Satu soal itu sangat berharga ya teman-teman di SKB. Oke, soal terakhir, pemerintah Indonesia mengembangkan konsep koridor logistik perikanan atau biasanya disebut KLP untuk memperkuat sistem distribusi hasil perikanan dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi dan ekspor. Dalam konteks efisiensi dan pemerataan pembangunan sektor kelautan, bagaimana seharusnya konsep KLP ini dimaknai? Nah, ini soal yang seperti yang panjang-panjang ini nanti akan banyak. Jadi usahakan kita itu terbiasa ya dengan soal panjang, pilihan jawaban panjang. Nah, kita harus biasakan baca cepat karena memang waktu kita mengerjakan itu nanti akan sangat terbatas. Nah, ini dilihat nih dalam konteks efisiensi dan pemerataan pembangunan nih. Nah, pilihan D ini mencerminkan pemahaman konseptual tingkat tinggi yang menjadi tujuan utama KLP, yaitu efisiensi, keterpaduan antar titik dalam rantai pasokan, nah, yang menghubungkan sentra produksi, unit pengolahan, dan pasar secara efisien. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan cepat puas ya sama hasil-hasil tryout. Jadi tetap dicoba, dicoba. Jadi kita harus terbiasa nih menghadapi studi kasus seperti ini. Itu. Oke, semangat teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.